sobat-sobat Syabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini giliran mata kuliah kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan yang mendapat giliran untuk melaksanakan kuliah podcast. Ini untuk kelas 2E untuk yang kedua kalinya ya. Jadi hari ini kita masih dalam rangkaian pembicaraan tentang masalah kenegaraan seperti yang minggu lalu sudah kita bahas ya, bahwa setiap negara itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Itu udah belum ya? Apa di kuliah daring? Di podcast sudah dibahas belum? Belum ya? Adanya di daring ya? Daring gitu. Oh, di daring ya. Berarti itu dulu. Jangan yang ini salah lanjutan dari itu. Tapi kalau itu udah pernah diberikan, ya nggak apa-apa sih. Masa itu lagi di dalam podcastnya kan harus beda ya, supaya jangan terjadi perulangan. Baik, ini kelanjutannya. Kalau kita lihat dari sequelnya sih, ini merupakan kuliah ke-5 ya. Ya kan, 3 kali daring dan 1 kali podcast ya. Ini podcast kedua, berarti terhitungnya kita sudah 5 kali melaksanakan perkuliahan, sehingga nanti habis lebaran kita tinggal kuliah ke-6 dan ke-7, lalu ke-8 nya adalah UTS ya. Baik, hari ini yang akan kita bicarakan adalah dengan topik demokrasi. Tapi sebagaimana biasa, sebelum saya mulai dengan pembahasan lebih lanjut, tolong masing-masing memperkenalkan diri ya. Oke, ini mulai dari Nadia. Langsung nama sama kelas aja bagaimana? Langsung perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia Zahra dari kelas 2E Manajemen. Oke. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dari kelas 2E Manajemen. Salma Rosadila. Aduh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ramadan dari kelas 2E Manajemen. Perkenalkan, nama saya Dai Nur Faizi dari kelas 2E Manajemen. Terima kasih perkenalannya. Kita langsung ke materi perkuliahan. Yang kita bicarakan pada saat ini adalah tentang demokrasi. Demokrasi merupakan suatu istilah yang mungkin bagi kuping kita udah biasa ya. Kita sering dengar negara Indonesia adalah negara demokrasi katanya. Nah, sementara kita seringkali juga melihat tindakan atau bahkan mungkin kita sendiri melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Makanya kemudian harus kita pahami dulu apa sih yang namanya demokrasi itu ya. Demokrasi itu sendiri merupakan suatu kata yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu demos yang artinya rakyat dengan kratos yang artinya pemerintahan. Secara gampangnya artinya demokrasi itu berarti pemerintahan oleh rakyat ya. Kemudian kan seringkali kita juga mendengar satu istilah yang terkait dengan ini, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, katanya begitu ya kan, itu demokrasi. Sebenarnya bagaimana bisa asal muasalnya muncul istilah pemerintahan oleh rakyat? Ini adalah latar belakang sejarahnya pastinya ya. Karena kita tahu bahwa dimanapun juga di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia, itu daerah-daerah itu tidak langsung oleh rakyat pemerintahannya, tapi oleh raja-raja ya kan. Di Indonesia sendiri kan dulunya kerajaan-kerajaan kecil ya, sampai kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit ataupun kerajaan Samudra Pasai. Yang jelas di semua negara di seluruh dunia asal muasalnya adalah kerajaan. Berarti di dalam sistem kerajaan itu pemerintahan hanya oleh para raja dan keturunannya. Kita pernah membahas dalam kuliah yang lalu bahwa di dalam sistem pemerintahan yang bercorak kerajaan itu hubungan rakyat dengan negara sangat jauh. Kenapa? Karena
dalam hal ini boleh dikatakan rakyat itu malah menjadi pelayannya raja, menghamba kepada raja. Raja tidak wajib menghamba atau ini rakyatnya, tidak. Bahkan rakyat itu harus menyerahkan upeti dan sebagainya ya. Dan raja itu kemudian berkuasa secara semaunya sendiri, sehingga muncullah istilah yang kita kenal di Prancis itu Louis XIV mengatakan negara adalah saya. Jadi artinya kalau bahasa Tangerangnya aku mah aing bae mau ngapain kek ya, karena negara milik saya ya kalau gimana gue bae mau ngapain, mau jungkir balik gitu kan, aku mah aing. Nah begitu. Nah akibatnya tentu saja bagi rakyat terjadi penderitaan karena si raja berkuasa sewenang-wenang, diktator, yang salah penjara, yang salah tangkap, masuk penjara dan sebagainya. Nah raja pada waktu itu berkuasa secara sewenang-wenang, akhirnya menimbulkan ada rasa nggak senang kan, rasa nggak senang baik dari kalangan rakyat langsung maupun dari segala orang yang merasa mereka juga punya pengaruh dalam masyarakat tapi tidak bisa menjadi raja, karena raja itu kan garis keturunannya udah tertutup, kalau bukan anaknya ya nggak bisa jadi masuk ke lingkungan istana ya kan, para menterinya juga diambil dari para keluarganya sendiri gitu kan. Kemudian pola pemerintahannya dari satu raja nanti akan turun kepada anaknya kan, nanti anak turun lagi kepada cucunya. Jadi orang luar nggak bisa, kan saya bahas minggu lalu bahwa kecuali dikudeta ya direbut baru bisa ya kan, kalau direbut. Tapi kalau enggak secara alamiah, secara ini nggak mungkin terjadi peralihan kekuasaan. Nah kondisi seperti ini menyebabkan ketidakpuasan baik oleh rakyat maupun oleh sekelompok orang. Maka kemudian sekelompok orang ini berusaha untuk merebut kekuasaan ya, sehingga pada akhirnya setelah mereka berhasil beralih ke pemimpinan dari kerajaan menjadi aristokrasi. Yang minggu lalu juga sudah kita bahas. Aristokrasi artinya pemerintahan oleh sekelompok orang yang ya bangsawan, yang tadinya mungkin mereka punya pengaruh tapi kemudian tidak bisa masuk jadi penguasa, kan gedak juga ya kan, lama-lama dia kesel, akhirnya dia melakukan pemberontakan. Nah kondisi seperti inilah yang kemudian menyebabkan ada peralihan dari kekuasaan raja menjadi kekuasaan para bangsawan. Tapi bangsawan dengan kerajaan sama aja tingkah lakunya, jadi mereka hanya mementingkan golongan sendiri, kelompoknya sendiri, sehingga rakyat itu menjadi pihak yang menderita gitu ya, pihak yang menderita. Sampai akhirnya kemudian terjadilah kemarahan rakyat secara massal. Nah itu dimulai dengan misalnya revolusi Prancis, di mana rakyat kemudian melakukan pemberontakan besar-besaran, ya, pemberontakan besar-besaran kepada raja, sehingga raja kemudian bisa digulingkan dan bahkan rajanya juga bahkan bisa dibunuh. Dan itu terjadi banyak nih, baik di Prancis maupun di Rusia ya, terus kemudian di negara lain, sehingga kerajaan makin lama makin sedikit, tinggal beberapa aja nih yang masih ada, seperti Thailand ya, terus kemudian Inggris, terus kemudian Belgia gitu, Belanda, selebihnya udah bentuknya beralih bentuk, bukan lagi kerajaan ya. Atau di negara-negara yang masih punya kerajaan itu sendiri juga terjadi kompromi antara rakyat yang kemudian menjadi penguasa dengan raja, sehingga raja hanya dijadikan kepala negara saja, sementara pemerintahan dipegang oleh rakyat melalui pemilu gitu ya. Nah disinilah kemudian muncul satu asal kata tentang pemerintahan oleh rakyat, yaitu demokrasi. Demokrasi artinya pemerintahan yang dipegang, dikelola, dilaksanakan oleh rakyat sendiri. Rakyat bertindak sebagai pelaksana, juga bertindak sebagai pengawas, juga bertindak sebagai hakim kalau misalnya terjadi penyimpangan ya. Hakim dalam arti kalau yang nggak sesuai dengan kehendak rakyat ya bisa digulingkan lagi gitu. Jadi menurut Lincoln ya, salah satu presiden Amerika pada awal-awal merdeka mereka, dia mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari rakyat artinya rakyat kecil bisa jadi pemerintah. Contohnya Jokowi
ya kan, dari rakyat kecil, dari apa, tukang mebel, tapi akhirnya bisa jadi presiden. Jadi presiden, bahkan kemudian di sekarang ini kan diisu-isukan katanya mau ketiga kalinya lah, apa namanya, kemudian haus kekuasaan lah dan sebagainya. Wallahu alam, kita nggak tahu. Yang jelas bahwa kita hanya ingin mengatakan bahwa kalau dalam suatu negara demokrasi memang dimungkinkan rakyat untuk nanti pada akhirnya menjadi penguasa. Kayak kamu nih sekarang masih kuliah, ya nggak tahu besok kamu jadi menteri, who knows? Ya kan, besok kamu jadi menteri, jadi apa namanya, jadi presiden, nggak ada yang tahu. Joko juga nggak pernah menduga nasibnya kayak apa. Atau mungkin juga kamu cuma jadi tukang mie ayam, nggak tahu juga, tergantung usaha kamu. Kamu jadi presiden tukang mie ayam, itu terserah. Artinya dalam negara demokrasi bisa jadi apa aja gitu. Ya, mau jadi presiden oke, mau jadi gubernur oke, mau jadi menteri oke, mau jadi tukang mie ayam oke, silakan aja gitu. Tergantung usaha kita, dan juga pasti ada ini nih, kan ada takdir juga, nggak mungkin nggak main. Ya, Jokowi kan mana pernah mengira bahwa suatu saat dia jadi presiden. Jokowi kan seumuran saya tuh, kelahiran 61 ya. Nah, saya aja nggak pernah menduga apa ya, memang saya nggak jadi apa-apa sih, jadi nggak ada dugaan menurut saya. Kalau Jokowi jadi presiden pasti dia nggak pernah duga bahwa dia suatu saat jadi presiden, gitu kan. Oke, kemudian menurut ahli yang lain bahwa sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Oke, kita urai kalimat ini satu persatu. Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas. Berarti ini politik menang-menangan sebenarnya. Karena apa? Karena di dalam negara demokrasi memang sebenarnya dalam pemilu itu kan yang menang yang berkuasa. Iya kan? Maka di dalam demokrasi parlementer itu seringkali suatu partai yang berhasil menang dalam pemilu, pemimpinnya itu jadi perdana menteri, seperti di Jepang ya, terus kemudian seperti di Israel. Indonesia juga pernah kayak gitu tahun 48-an sampai 50-an itu ya, 50 sampai 59 malah, sampai keluarnya dekret presiden. Itu kita menganut sistem demokrasi parlementer ya, di mana pemimpin negara memang tetap presiden Soekarno, tapi pemimpin pemerintahan itu adalah para perdana menteri. Perdana menteri ini yang dipilih dari partai yang berkuasa. Berkuasanya gimana ya? Berkuasa yang menang pemilu. Berarti kalau kita pakai sistem demokrasi parlementer, Megawati yang jadi presiden, bukan Jokowi gitu loh. Kalau berdasarkan itu, karena dia yang menjadi partai pemenang pemilu. Kalau kemarin kan memang SBY yang menang pemilu, dia yang jadi partai. Tapi kemudian karena kita menganut sistem di samping pemilihan anggota DPR dan tidak otomatis kemudian ketua dari partai yang menang jadi pemimpin, tapi kan ada pemilu buat presiden ya, pemilu buat presiden, sehingga kemudian pada waktu itu meskipun Megawati menang pada tahun 2000 berapa tuh? 14 ya, pertama ya, 2014 PDIP menang, PDIP sebelumnya belum menang dong, baru mau mencalonkan diri, Megawati nggak berani untuk mencalonkan diri sendiri karena dia hitung-hitungan, kalau saya sendiri yang maju kira-kira menang nggak, gitu kan ya. Sehingga kemudian dia lihat siapa figur yang paling populer ya, sehingga kemudian dipilihlah Jokowi. Jokowi kan pada waktu masih jadi wali kota Solo dipilih hampir 2 periode, tapi belum selesai. Kemudian di Jakarta ditarik ke Jakarta mengikuti pemilihan gubernur, menang lagi. Ternyata jadi gubernur DKI baru 2 tahun, kemudian dinaikin jadi calon presiden, menang lagi gitu. Ini karena apa? Perhitungan politik, dan itu memungkinkan dalam satu negara demokrasi. Makanya dikatakan tadi kebijakan umum tentukan oleh dasar mayoritas wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat. Jadi rakyat yang melakukan pengawasan, sehingga nanti kalau misalnya dalam pemilu berikutnya ya, rakyat merasa bahwa selama pemerintahan yang sekarang ini nggak berjalan beres, misalnya Jokowi dianggap tidak berkinerja bagus ya,
katakanlah pada Jokowi mah udah selesai ya, katakanlah PDIP-nya dianggap tidak bagus, lalu kemudian rakyat tidak puas, maka kemungkinan besar dalam pemilu besok 2024 PDIP belum tentu menang lagi gitu. Jadi rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi. Pemenang penguasa gitu ya. Dan dilakukan secara berkala. Indonesia ini 5 tahun sekali. Amerika itu 4 tahun sekali. Ya ada negara ya India 6 tahun sekali. Beda-beda ya. Kenapa? Supaya untuk ada jangka waktu selama orang yang dikasih kepercayaan itu bekerja selama sekian tahun, nah dilihat nih oleh rakyat benar nggak dia bekerjanya. Kalau memang dia benar, dia akan dipilih lagi. Kalau tidak benar, dia akan tidak terpilih. Kalau zaman Pak Harto itu bukan melalui pemilu, tapi memang Pak Hartonya yang berkuasa secara diktator, maka meskipun dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 45 Presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, tapi Pak Harto memanfaatkan dipilih kembali itu, pilih lagi sampai 7 kali ya, sampai 7 kali pemilu ya, karena memang beliau yang memegang kendali pemerintahan ya, kendali militer. Zaman Pak Harto kan semua menteri itu dari jenderal sampai lurah pun ABRI semua gitu. Nah kemudian tahun 98 ya rakyat yang udah gerah akhirnya bicara, akhirnya melakukan reformasi, terjadi lagi peralihan kepemimpinan ya. Jadi dilakukan dalam pemilihan berkala, ada masa-masanya, didasarkan atas prinsip kesamaan politik ya, artinya semua partai itu harus berdasarkan satu asas yang sama supaya bisa sama-sama berlaga. Oke, ada yang bercirikan Islam, bercirikan nasionalis, ada bercirikan demokratis dan sebagainya, itu beda-beda hanya ininya aja. Tapi yang jelas mereka semua berada dalam naungan atau berada di bawah lingkup Pancasila dan UUD 45, nggak boleh keluar dari situ. Jadi makanya kemudian nggak bisa partai komunis, nggak bisa ya, atau yang sekarang lagi rame juga partai yang berhaluan Islam garis keras, HTI, FPI, itu nggak bisa karena kita ada dalam satu koridor Pancasila. Jadi kesamaan politik yang diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Sekarang orang kok banyak yang bilang bahwa kita ini tidak lagi dalam suasana kebebasan ya, terutama kamu dari mahasiswa nih, katanya salah ngomong tangkap gitu kan katanya. Tapi menurut kamu sendiri gimana? Benar nggak kita di Indonesia ini sekarang salah ngomong tangkap? Menurut kamu gimana? Benar nggak terjadi seperti itu, salah ngomong tangkap penjara? Bener sih kalau menurut saya. Kenapa benarnya? Dasarnya? Soalnya kan kalau sekarang tuh apa-apa ngomong salah sedikit tuh orang langsung kayak nganggapnya tuh salah besar, langsung dibawa-bawa ke hukum kayak gitu. Oke. Misalnya apa? Misalnya kasusnya apa? Kasusnya nabrak mobil, sesuai pengalaman saya aja ya. Boleh kan ya? Iya, boleh. Jadi waktu itu cuman kayak nyenggol sedikit doang, yang orang pihak ini tuh langsung mau kebawa ke hukum, padahal itu bukan salah pribadi saya, padahal itu salah dia. Itu masalah hukum ya mungkin, tapi itu kan bukan konteks negara ya. Bukan konteks negara, hanya konteks urusan kecelakaan. Jadi jelas kalau antara kamu dengan dia tidak terjadi perdamaian, ya larinya ke hukum, kemana lagi? Iya. Yang mungkin yang kamu maksud adalah orang salah ngomong, akhirnya kemudian diadukan sebagai makar, diadukan sebagai penghasut, provokasi, ataupun kemudian penista agama. Nah itu yang seperti itu. Apakah benar yang terjadi seperti itu, bahwa Indonesia sekarang tidak lagi demokratis karena orang salah ngomong langsung tangkap? Menurut saya benar sih, Bah. Karena waktu yang pas yang mic dimatiin itu loh. Puan Maharani. Iya, Puan Maharani. Yang dia mau menyuarakan tapi malah mic-nya dimatiin. Itu padahal. Emang kita tahu dia mau ngomong apa itu? Nggak tahu sih. Dia mau ngomong, mic-nya dimatiin sama ketua DPR. Lah kita kan nggak tahu dia mau ngomong apaan. Ayo. Itu disengaja.
Ya memang disengaja sama Puan dimatiin, tapi artinya kan kita nggak tahu dia mau ngomong apa. Dan sekarang dalam satu situasi rapat, ya, menurut kamu berhak nggak seorang pemimpin rapat tuh matiin mic? Tidak. Tidak berhak. Karena setiap orang punya hak suara untuk berpendapat. Oke, berarti itu contoh kasusnya. Iya. Oke. Benar gak Indonesia sekarang nggak demokratis? Bener sih, Bah. Bener. Contohnya? Contohnya kayak mahasiswa-mahasiswa yang ingin menyuarakan suara-suaranya, tapi banyak aja kan yang ditangkep-tangkepin atau gimana gitu. Yang dikiranya memprovokatifkan atau gimana. Ada mungkin itu sih contoh kasusnya. Emang kamu tahu benar ya Pak Hasil ditangkap? Tahu ada atau? aja dapat dari media sosial, ada kabarnya kan? Iya. Katanya kan? Konon kan? Iya. Oke. Ya, menurut saya betul sih, contohnya kayak di sosmed-sosmed gitu yang mengkritik-kritik pemerintah gitu, terus diteror gitu, bakal ditangkap gitu. Oke, good. Tapi kelihatannya kamu seragam semua nih ya, berarti kamu semua dipengaruhi oleh medsos. Apa kamu yakin medsos itu benar beritanya? Ada yang benar, ada yang enggak. Taunya benar dari mana? Tahu enggaknya dari mana? Soalnya suka ada buktinya. Buktinya apa misalnya? Bukti benernya gimana, bukti nggak benernya gimana? Kalau misalkan saya percayanya tuh ada buktinya, misalkan ada videonya yang menggambarkan benar kasusnya itu tuh kayak gitu. Kalau misalkan kayak kan ada yang simpang siur, ada yang ngarang kan berita juga, jadi itu suka nggak ada buktinya, cuman ada yang ngomong-ngomong ini itu doang tapi nggak ada bukti. Sekarang gini, kalau kita katakan bahwa sekarang negara Indonesia tidak demokrasi, tapi kemudian medsos merajalela, ya kan? Medsos kan bisa beritain macam-macam ya, termasuk memfitnah, memprovokasi, apa itu bukan indikasi justru demokrasi? Bayangkan kalau bukan demokrasi, memang bisa medsos hidup diberangus semua. Zaman Pak Harto tidak ada Pak yang namanya TV aja cuma satu, TVRI doang, nggak boleh ada yang lain. Orang ngomong macam tembak, orang ngomong macam-macam langsung penjara, bener-beneran nggak ada premanisme. Karena apa? Zaman dulu ada yang namanya Petrus, menembak misterius. Jangan lagi preman-preman sejago, kamu punya tato aja besok kamu langsung nyungsep di got atau di pematang sawah. Zaman Pak Harto loh. Nah sekarang kita zaman media sosial, kamu bisa ngomong apapun juga, kamu bisa mengatakan apapun juga, bahkan memfitnah orang, bahkan menghina presiden. Apa itu bukan demokrasi? Kalau dalam situasi yang tidak demokrasi, mungkin nggak orang bisa kayak gitu? Nggak bisa. Jadi kita justru mengakui bahwa sekarang inilah kebebasan berbicara. Cuma kita itu harus lihat koridornya. Berbicara itu kan boleh sepanjang tidak membahayakan kehidupan bersama. Kalau kita ngomong semaunya terus kemudian orang lain jadi bahaya, apa boleh seperti itu? Demokrasi itu. Contohnya kalau nggak usah jauh aja deh. Sekarang lagi kasus besar adalah misalnya Saifuddin Ibrahim itu. Pendeta Saifuddin Ibrahim yang dia ngata-ngatain Islam, dia minta supaya Quran tuh 300 ayatnya dihapus karena menyebabkan radikalisme. Itu bukti demokrasi nggak di Indonesia? Kok dia bisa ngomong kayak gitu? Bukti demokrasi. Coba kalau misalnya dia bukan demokrasi, udah habis tuh orang tuh langsung mati, ya kan? Justru ketika negara ini demokrasi, maka orang bisa ngomong semaunya. Cuma boleh nggak ngomong kayak gitu? Tidak. Artinya dia kan apa namanya ngomong tapi melecehkan agama lain, padahal dia sendiri belum tentu ngerti. Ya kan dia bilang banyak ayat-ayat Al-Quran yang apa berisi kekerasan, perangilah mereka, penggalah kepala mereka, buntungilah tangan dan sebagainya. Islam itu kontekstual, dalam arti setiap ayat yang turun itu ada asbabun nuzul, ada sebab-sebabnya, ya kan? Ketika umat Islam diserang, diperangi, dibunuh, disiksa, maka keluarlah perintah, oke kamu lawan. Salah. Ini orang nggak tahu apa-apa, nggak tahu asbabun nuzulnya, nggak tahu asbabul wurudnya untuk hadis, tiba-tiba mau membaca secara serampangan aja. Gampangnya begini dah, kamu ngelihat saya suatu hari lagi ngegebukin orang, ya gitu kan? Besoknya ketemu lagi ngegebukin orang lagi. Lalu kamu ngambil kesimpulan, berarti saya ini tukang apa ya, tukang pukul, ngegebukin orang mulu. Padahal hari pertama saya ngegebukin, yang saya gebukin tuh maling. Iya, benar. Hari kedua kamu ngelihat saya ngegebukin, saya lagi belajar tinju. Masa
Gitu kan nggak mungkin, kan pasti gemuk dong nama tinju, masa lemah gemulai, ya kan? Berarti setiap kejadian itu ada konteksnya sendiri, ada sejarahnya, ada penyebabnya, ada asbabun nuzulnya, sehingga suatu ayat itu turun. Begitu juga hadis. Kadang-kadang hadis itu untuk menjawab suatu pertanyaan. Ayat Quran juga begitu. Ya, kenapa muncul ayat yang lakum dinukum waliyadin misalnya? Itu karena Nabi dibujuk oleh orang kafir Quraisy untuk supaya hari ini kita bikin ini deh kompromi deh, daripada kita berantem terus, kata orang kafir Quraisy. Kita kompromi, saat hari pertama saya ikut kamu sholat di masjid, kata orang kafir Quraisy. Tapi besokannya kamu ikut saya sembahyang di kuil atau di gereja. Akhirnya muncul ayat itu, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, wahai orang kafir katakanlah Muhammad aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga nggak perlu menyembah apa yang kau sembah, ya kan? Terus kemudian aku tidak akan menyembah caranya kamu menyembah, kamu juga tidak perlu menyembah caranya kamu. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya suatu ayat itu ada sebabnya kenapa turun kayak gitu loh, ya kan? Nah, jadi berarti kalau kemudian ayat Quran dibilang sebagai isinya sadis, banyak perang-perang, ya memang ada. Kan kita tahu bahwa Islam ketika bertumbuh banyak diperangi, banyak disiksa, banyak dikejar-kejar. Masa disuruh diem aja? Masa suruh terima aja, digebukin ya udah nyerah nggak apa-apa lah? Ya nggak bisa, justru amarah itu dibutuhkan menandakan harga diri. Ya, kamu punya pacar? Nggak punya. Oke, kan pasti punya nanti suatu saat ya. Nah, kira-kira kamu maunya yang menurut idola kamu yang kayak gimana? Kriteria gitu. Yang baik sih pastinya. Ya pacar nggak usah pilih yang jahat. Oh, kamu sadis sama pilih pacar yang jahat. Apa kamu cari psikopat? Freddy Krueger gitu. Dia pasti yang baik lah. Ya gimana ya pacar kamu? Yang cukup sama satu wanita, Bah. Hah? Yang cukup sama satu wanita. Cukup satu wanita. Iya. Oke. Satu wanita, satu gitu ya. Cintaku hanya padamu. Gini. Oke. Ada pernah mahasiswa nanya, gimana sih cara cari pacar yang baik? Pacar yang baik menurut kamu gimana? Yang sabar. Kamu mau punya pacar yang sabar? Mau punya sabar? Oke, satu kali kamu lagi jalan di pasar gandengan sama pacar kamu terus digodain sama dia. Bang, aku dicolek bang. Gak apa-apa, sabar. Mau nggak? Sabar aja itu. Kan sabar. Ya, dia kan terus jalan lagi. Pacar kamu tonjok sama dia. Bang, kok dia masih tonjok? Nggak apa-apa, sabar. Mau punya pacar gitu? Nggak mau. Berarti sabar maupun apa ada kriterianya, ada batasannya gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, berarti Islam juga begitu. Nggak bisa dipukul rata begitu aja satu konteks bahwa Islam itu berarti ganas karena beritanya kayak gitu, ada ayatnya kayak gitu. Ya enggak, lihat konteksnya lah. Iya kan? Seperti apa gitu. Jadi ketika umat Islam itu diperangi, disiksa, kemudian bahkan Nabi sendiri dikejar-kejar pengen dibunuh, masa nggak punya hak untuk melawan? Punya hak dong untuk melawan. Maka turunlah ayat memang menganjurkan supaya perangi mereka gitu. Jadi kita ini juga jangan sampai salah paham, terpengaruh si Saifuddin itu bilang bahwa ayat. Jadi kita sering meragukan Quran sendiri gara-gara kita nggak ngerti, ya. Jadi justru yang kita lihat bahwa si ini bisa ngomong begini, si ini bisa ngomong begini, itulah bukti bahwa Indonesia demokrasi. Sebab kalau misal bukan negara demokrasi, nggak mungkin mereka bisa ngomong kayak gitu. Maka kemudian yang harus kamu lihat adalah mereka bicara dalam konteks apa dulu. Konteksnya membahayakan orang lain nggak? Kalau ngomong konteksnya kayak si Saifuddin, masa kita biarin aja sih? Iya kan? Atau misalnya begini nih, ya nggak usah lah jauh-jauh, ada pemimpin yang mengatakan wah kita ganti presiden, wah di depan orang banyak, presiden goblok. Menurut kamu yang begitu boleh dibiarin? Enggak. Ya nggak boleh dong. Begitu ditangkap dibilang katanya penzoliman, katanya kriminalisasi. Lah ente sendiri ngomong semaunya, ya kan? Jadi artinya kita boleh demokrasi ngomong, artinya dalam segi positifnya Anda bebas menjadi pemimpin, Anda bebas masuk partai, Anda bebas bersuara. Tapi ketika Anda mengganggu orang lain, kagak boleh dong. Itu yang maksudnya demokrasi, bukan kemudian berlaku semau-maunya sendiri, bukan kemudian membahayakan orang lain, menghina agama orang lain, kemudian menghina suku-suku lain. Akhirnya Indonesia jadi berantakan kan?
ya kan? Kayak misalnya seorang anggota DPR, bukan anggota DPR, seorang tokoh masyarakat dari Papua, ya orang Papua kan kita tahu, bilang lah kayak monyet, kayak gorila, kan marah dong, kayak monyet katanya. Kan ada pernah tuh, siapa tuh namanya, Natalius Pigai, ya orang kayak gitu mau diapain? Dia juga kagak mau, dia maunya kayak kamu ganteng gitu kan. Ternyata dia dilahirkan kayak gitu, dikatain monyet, dikatain gorila, bahkan digambar ini monyet dia marah dong. Apa ini demokrasi namanya begini nih, ya kan? Atau orang Kalimantan, kita ibu kota mau pindah ke Kalimantan, ya kan? IKN, ibu kota negara Nusantara gitu kan ya. Nah, kemudian ada orang yang mengatakan bahwa siapa yang pindah ke sono, katanya di sono kan tempat jin buang anak gitu. Ya kan, di sono ya pasti paling adanya tuh kuntilanak, genderuwo. Orang sono marah, enak aja lu katanya, enak aja lu gue dibilang ya, kuntilanak, genderuwo. Apa begini demokrasi buktinya? Ya tidak kan, berarti demokrasi adalah suatu apa yang memberi kebebasan kita untuk bergerak, untuk berpendapat, untuk mengemukakan apa opini, ya tapi juga jangan menghina orang lain, jangan membahayakan orang lain, jangan melecehkan orang lain, gitu. Yang nggak boleh kan sara, suku, agama, ras, kemudian antar golongan, jangan disenggol-senggol. Tapi ini sekarang agama dijadiin alat, ya kan, kemudian antar golongan dijadiin alat untuk politik. Nah, makanya tuh kayak kamu tuh mahasiswa, oke mahasiswa ya, mahasiswa katanya ditangkapin, mahasiswa juga kan manusia juga ya, dalam arti manusia. Kamu demo, tahu nggak kamu apa yang kamu demoin? Belum tentu. Kadang-kadang yang namanya darah muda itu memang ingin menunjukkan jati diri. Ya, contohnya gini, ada seorang mahasiswa ini datang ke abah, bah saya mau ikut demo, pakai ikat kepala. Reformasi, katanya bukan reformasi, kemari datang. Terus saya ketawa-ketawa aja. Dia bilang, abang kok nggak marah sih anak gadisnya pengen demo? Saya bilang, ya kamu kan kuliah sospol sama abang, terserah kamu, anggap aja kuliah politik, kuliah praktek. Nanti kamu di Senayan, ya kamu selfie aja gitu, ya kan, selfie aja rame-rame gitu. Tapi begitu ada misalnya ada kerusuhan, ya kamu pulang. Ngapain kamu ngerti masalah juga kagak? Iya. Udah pulang aja. Bener, besokannya ada dulu ada pesuruh di UNIS namanya Pak Pardan, ya sekarang udah almarhum, nanya ke saya, Pak kenal anak saya nggak? Siapa? Si Anu. Oh iya tahu, kenapa? Dia kemarin pamit sama saya, mau demo. Iya demo, nggak pulang sampai sekarang. Coba apa bukan orang tuanya kagak bisa tidur tuh? Ya kan? Iya. Makanya saya bilang tadi, kalau kamu ada masalah di sana itu ada demo, ya selfie aja. Begitu ada masalah kamu pulang, orang tua kamu lebih penting. Nah, itu buktinya orang tuanya nggak bisa tidur nungguin. Itu bapaknya loh, emaknya apa lagi? Udah pasti emaknya nggak bisa tidur kan? Nggak taunya anaknya bukan demo, entah di mana pacarnya kan? Orang kita nggak tahu kan? Iya, lagi demo apa? Demo masak atau demo apa? Nggak tahu. Ya. Iya, yang jelas kan nyusahin orang tua atas nama demo gitu kan. Nah, artinya ya apa yang disuarakan mahasiswa juga belum tentu benar. Bukan berarti kemudian mahasiswa berarti bersuara ditangkap kemana, kemudian terjadi penzoliman atau suara dibungkam. Lihat dulu dia ngapain gitu loh, ya kan. Mahasiswa hari ini demo di DPR, bubarkan DPR gitu kan. Besok dia demo lagi di depan istana, turunkan presiden. Lah presiden diturunin, DPR dibubarin, siapa ngurusin negara coba? Siapa ngurusin negara coba? Udah gitu bentuk pemerintahan cara apa rakyat? Lah caranya gimana? Orang pada bubar semua kok. DPR udah bubar, presiden turun, menteri-menteri otomatis bubar dong. Yang ngurusin negara siapa? Coba bikin pemerintahan rakyat gimana caranya? Kita kumpul di mana? Padang Mahsar. Mana ada suatu lapangan di Indonesia yang menampung 270 juta orang? Kok semuanya kumpul, siapa yang dagang mie ayam? Siapa yang dagang apa namanya? Teh botol. Ya kan, gorengan, siapa yang semuanya pada kumpul di sana. Jadi kadang-kadang yang namanya mahasiswa itu juga bersuara tapi nggak proporsional. Contohnya kemarin juga, wah Omnibus Law ditentang gini. Begitu berhadapan sama Mahfud MD cuma ditanya, Anda ngomong tentang Omnibus Law dengan cara berapi-api. Sekarang saya tanya, Omnibus teh naon? Omnibus apa? Kurang tahu sih. Kamu Omnibus apa? Kurang paham juga mas. Nah, Omnibus Law apa sih? Omnibusnya aja apa?
Aku juga nggak tahu. Tapi kan kamu demo omnibus law, menentang omnibus law, turunkan Jokowi, bubarkan DPR, menentang omnibus law. Artinya aja kagak ngerti coba. Nah itulah pantas. Jadi kalau misalnya kita cuma dibawa-bawa oleh orang untuk demo, kalau kita sendiri nggak ngerti-ngerti, digebuk sama ini, sama aparat ya, karena kita ya namanya anak muda ya, wah ikut bakar ban, ikut lempar-lemparin botol, ikut lempar-lemparin petasan, ikut lemparin batu, ya otomatis polisi juga manusia, kamu kepalanya dilempar kena bocor, otomatis dia juga ngamuk dong, ketangkeplah kamu juga ditangkap, nggak ngerti apa-apa, cuma dikadalin orang doang. Iya, orang kagak ngerti apa-apa. Jadi begitu. Jadi demokrasi adalah suatu kesempatan bagi kita untuk mengungkapkan pendapat, tapi kita hendaknya tahu apa yang mau diomongin. Jangan kebawa-bawa sama orang. Kenapa? Karena banyak juga nanti orang yang domplengin kamu, manfaatin kamu. Itu yang saya sering bilang, kamu dijadiin tukang dorong mobil mogok. Ya, orang pengen jalan mobilnya mogok, kemudian kamu suruh dorong. Ngerti maksudnya kan? Nah begitu dia jalan, emang kamu diajak? Enggak, cuma dikasih 3M kan? Makasih gitu aja kan? Iya, tapi dia jalan, dia jadi pemimpin deh, dia jadi gubernur, dia jadi presiden, dia jadi apa deh. Kamu yang babak belur, dorong mobil, diingat? Enggak, nanti kamu temuin lagi kapan? 5 tahun lagi, ketika mereka butuh lagi, iya kan? 5 tahun lagi kamu dibujuk-bujuk lagi, malah kalau mereka kasih duit, serangan pajar, kan? 100.000 beli suara kamu, ya begitulah. Nyogok, itu kan biasa kayak gitu ya. Jangan lagi itu nyogok dengan sembako semacam. Oke. Jadi yang namanya demokrasi itu memang bertanggung jawab kepada rakyat dengan melalui pemilu yang bebas. Demokrasi itu adalah demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung ya kayak kita jalanin pemilu, milih presiden langsung. Tapi ada demokrasi tidak langsung kayak zaman sebelum reformasi. Kita milih anggota DPR, milih anggota MPR, nanti anggota MPR yang milih presiden. Berarti kan demokrasi kita tidak langsung diwakilin sama mereka gitu kan. Maka begitu reformasi terjadi, itu pasal dirubah, kita langsung milih. Kalau dulu kan presiden itu diangkat oleh MPR gitu loh. Presiden itu yang mengangkat, yang memperhatikan adalah anggota MPR gitu. Nah sekarang itu dihapus, jadi dijadikan pemilu secara langsung ya. Oke. Amerika juga sebenarnya bukan demokrasi langsung tuh. Karena apa? Karena dia punya satu sistem, dia akan memilih siapa akan memilih gitu. Jadi kayak kita di MPR, jadi nggak langsung. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya. Ada demokrasi formal artinya bentuk. Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang pada kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal. Demokrasi formal artinya demokrasi yang bentuknya itu di mana semua ditempatkan pada kedudukan yang sama sehingga liberal. Maka kemudian negara-negara barat itu seringkali terjadi pelecehan agama, penghinaan dan sebagainya, karena dan polisi nggak bertindak. Kenapa? Itu dianggap hak demokrasi, dianggap itu hak kebebasan individu. Kalau saya boleh dikata-katain dalam rangka demokrasi, berarti saya juga boleh ngata-ngatain orang lain dalam rangka demokrasi. Akhirnya kan sama-sama balas-balas ya, akhirnya kacau negara ya. Demokrasi itu formal, jadi demokrasi liberal di mana kebebasan itu berlangsung secara berlebihan lah ya. Demokrasi material itu memandang semua manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di negara sosialis komunis. Semua orang kadang-kadang bicara tentang demokrasi. Indonesia ngaku demokrasi ya, terus kemudian Amerika juga ngaku demokrasi, tapi negara komunis juga bilang demokrasi. Republik Rakyat Cina atau
seperti Korea Utara, namanya tetap demokrasi, Republik Rakyat Demokratik gitu. Ya, artinya semua mengatasnamakan demokrasi, tapi konteksnya memang bisa beda-beda. Ada konteks demokrasi dalam rangka liberal, yaitu di Amerika. Ada demokrasi dalam rangka Pancasila, Indonesia dengan lima silanya. Ada demokrasi dalam rangka kesamaan warga, kesamaan ininya, yaitu di negara sosialis komunis. Semua bilangnya demokrasi, tapi ininya perwujudannya beda-beda, pemahamannya juga beda-beda ya. Ciri-ciri negara demokrasi, satu, negara itu berdasarkan hukum. Indonesia berdasarkan hukum nggak? Berdasarkan hukum. Kalau kamu lihat dalam pelaksanaannya masih timpang, itu bukan soal hukumnya, manusianya yang masih kurang ajar gitu aja, ya kan? Manusianya yang masih yang jadi penguasa sering memanfaatkan hukum, yang rakyat tidak ngerti hukum, maka pelaksanaannya jadi timpang. Itu bukan masalah hukum yang salah, manusia pelaksanaannya. Kan Bung Karno juga bilang Undang-Undang Dasar kita ini cuma cuma berapa ya, 37 ayat ya, pendek sekali, singkat sekali dibandingkan Undang-Undang Dasar India yang sampai 600-an. Tapi kata Bung Karno, selengkap apapun suatu konstitusi, yang penting adalah pelaksanaannya. Jadi kalau pelaksanaannya bagus, biarpun singkat, bagus negara. Tapi kalau pelaksanaannya nggak bagus, biarpun lengkap kayak apa ratusan ribuan ayat, kalau pelaksanaan brengsek, tetap aja bilang negara itu jadi nggak bener, gitu kan ya. Berarti negara berdasarkan hukum Indonesia iya. Dalam pelaksanaannya masih belum ini ya manusia, makanya kamu belajar jadi mahasiswa. Maksudnya apa? Next time supaya better. Jangan nanti zaman saya kayak gini, zaman kamu sekarang teriak-teriak, wah sekarang ini hukum kagak beres, begitu kamu jadi pemerintahan tetap aja kagak beres, soalnya kamu sama-sama aja, ya kan? Nah, justru itulah kamu diharapkan bisa menjadi lebih baik. Kalau sekarang teriak, begitu jadi pejabat sama aja. Satu, negara berdasarkan hukum. Dua, masyarakat punya kebebasan. Ini emang Indonesia kamu bilang nggak demokrasi dari mana? Orang semua pada ngomong semaunya sendiri kok. Iya. Semua pada ngomong medsos, merajalela, sampai TikTok itu orang lepas satu-satu baju nih, cewek-cewek ini anak gadis ya kan, cuman pengen dapat apa tuh, viewer apa? TikTok kan lepasnya satu-satu bajunya, dapat perhatian doang. Coba kalau dalam negara tidak demokrasi boleh kayak gitu? Emang boleh? Nggak boleh. Justru kita bisa berbuat itu karena kita dibebaskan, negara atau masyarakat punya kebebasan. Jaminan hak asasi manusia ada nggak Indonesia? Jaminan hak asasi manusia? Hah? Ada, tapi kembali lagi kayak hukum, ada pelanggaran ya berarti manusianya, bukan negaranya. Ada negara menjamin hak asasi manusia, tapi pelanggaran hak asasi manusia juga banyak gitu loh. Tapi persoalannya memang ada manusia-manusia yang karena berkuasa menyalahgunakan. Itu di mana-mana, di negara Amerika juga ada. Di negara Korea Utara yang komunis juga ada, di Cina juga ada. Pokoknya yang namanya manusia itu pasti punya kecenderungan untuk apa? Untuk semaunya. Power tend to corrupt and those absolute power tend to corrupt absolutely gitu aja. Artinya yang namanya kekuasaan itu cenderung untuk korupsi itu semaunya. Maka kalau ada kekuasaan yang mutlak, yang absolut, pasti korupnya juga absolut juga gitu. Jadi meskipun ada jaminan HAM, tapi kalau kita lihat dalam pelaksanaan ada pelanggaran, ya kembali lagi kayak hukum. Kemudian di sini ada yang berikutnya, ciri negara demokrasi adalah pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur serta adil. Indonesia jalan nggak? Langsung, oke. Umum, oke. Jujur, belum tentu. Tapi kita juga mengatakan belum tentu karena kita mendengar kabarnya dari medsos kan, katanya Jokowi curang dan sebagainya. Bisa nggak buktiin bahwa dia curang? Nggak bisa. Berarti kita juga kena fitnah doang. Karena apa? MK udah menyatakan tidak ada kecurangan, MA udah menyatakan tidak ada kecurangan, bahkan lembaga internasional mengatakan tidak ada kecurangan. Tapi ini yang kalah teriak-teriak curang. Lah maunya apa sih? Yang curang berarti lu yang menang gitu. Berarti gitu kan? Artinya gak curang berarti harus lu yang menang dong. Ya gak bisa, nanti lu yang menang, nanti yang ini juga teriak curang ini sama aja. Betul nggak?
Sekarang nih pemilu, wah Jokowi naik, wah yang ini teriak-teriak aja, wah gantian ini naik, yang ini yang teriak-teriak kan. Berarti kan cuma gantian doang. Nah lihat ngapain ikut-ikutan? Boleh ikut, kamu boleh jadi anggota partai politik, kamu jadi boleh, tapi yang penting ngerti, jangan kamu cuma dikadalin orang gitu loh. Jangan cuman kamu jadi pemandu sorak, cheerleader doang. Ngapain? Kamu jadi pemainnya dong. Iya. Cheerleader kan biasanya cuma jingkrak-jingkrakan di pinggir ini ya, lapangannya. Tapi dia nggak main kan? Nah iya, kamu saya cuma nggak main, cuma jingkrak-jingkrakan doang. Ngapain? Oke, terus kemudian dalam negara demokrasi kekuasaan dipegang oleh mayoritas, itu jelas ya. Jadi partai pemenang pemilu, ya itu pasti jadi penguasa. Kemudian, tetapi juga perlindungan minoritas dalam negara demokrasi yang mayoritas itu berkuasa, yang minoritas bukan kemudian ditindas. Maka kemudian ada istilah yang mengatakan bahwa tidak boleh Indonesia ini terjadi diktator mayoritas atau tirani minoritas. Ini yang kecil mentang-mentang kecil sedikit ngeyel, bandel, cari gara-gara mulu kayak anak kecil lah. Katakan begini nih, sebab kepada kakaknya, kakak kamu jangan ini, si kakak kan mesti lindungin adiknya, mesti ngalah sama adiknya. Terus adek kurang ajar, mentang-mentang dimanja, dia sering lawan sama kakaknya kan. Nanti begitu kakaknya marah, diomelin sama orang tuanya. Kakak nggak boleh begitu sama adek. Lama-lama kakak akan kesel ya. Sama kayak gini juga. Jadi di sini mayoritas, tapi yang kecil juga jangan semaunya. Yang gede jangan seenaknya, yang kecil jangan semaunya. Yang dipentingkan apa? Ya itu adalah keseimbangan hubungan, bukan berarti kemudian yang mayoritas itu menjadi diktator, yang kecil menjadi tirani. Oke, kemudian juga di negara demokrasi itu ada kebebasan pers. Indonesia ada kebebasan pers? Ya ada lah, orang kamu pakai medsos maunya sendiri, boleh. Mau medsos kamu pakai apa kok? Instagram, Facebook, WA, YouTube, kan boleh kamu pakai. Kamu gunakan apa aja boleh. Kamu nonton apa aja nggak ada masalah. Kamu dapat berita apa aja masalah, sehingga akhirnya kemudian kamu lebih dipengaruhi oleh itu, menganggap bahwa di situ yang benar, berita dari medsos itu seolah-olah benar. Padahal kan belum tentu. Ya kan kita dapat berita, kemudian kita langsung terpengaruh, langsung kita share. Padahal kita sendiri nggak tahu tuh asal muasalnya berita itu dari mana, siapa yang buat, kita nggak tahu ya. Ya, tapi kita langsung percaya. Kenapa? Karena kita udah terlanjur senang sama seseorang misalnya. Katakanlah misalnya kamu dalam pemilu kemarin pro Jokowi misalnya, maka apapun informasi yang tentang Jokowi pasti kamu sebar-sebarin. Sebaliknya ketika kamu menerima berita tentang Prabowo, pasti kamu pinggirin. Begitu juga sebaliknya, kamu senang sama Prabowo, begitu kamu dapat berita tentang Prabowo itu kamu share. Tapi begitu dengar berita kejelekan Jokowi, kamu share dalam arti kejelekan. Ini karena cinta dan kebencian kan, artinya kan, bukan objektivitas. Kan kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat katanya. Iya kan? Biar kata mirip buaya, bagiku Luna Maya kan? Betul nggak? Iya, biar kata Luna Maya, kalau nggak seneng ya buaya lu gitu kan ya. Padahal cantik. Nah berarti itu semua memang tergantung mindset kita. Iya kan, yang jelas kalau ada penggunaan media sosial begitu luas sampai akhirnya bisa memprovokasi orang, bisa membakar orang. Besok tanggal 11 katanya ada demo nih. Nah kita nggak tahu ya benar terjadi atau enggak, tapi itulah bukti bahwa memang ada kebebasan pers. Itulah bukti memang berdasarkan demokrasi. Kalau tidak demokrasi nggak boleh tuh tanggal 11 langsung di-gap semuanya. Jadi ada pemberitaan tentang itu, ya kan? Masyarakat tidak boleh bicara. Besok Anda mau ikut tanggal 11 mau demo, ngomong macam-macam itu silakan, tapi jangan ngerusak. Kalau Anda mulai ngerusak, ya otomatis lah polisi bertindak dong. Anda ngerusak misalnya bakar-bakar ban, kemudian lempar-lemparin batu, kemudian lempar bom molotov. Itu kan berbahaya, masa dibiarin? Jadi kita harus bisa membedakan yang mana yang dibebaskan di dalam satu demokrasi dengan yang nggak boleh. Di negara Amerika juga nggak boleh sembarangan aja kan. Pasti semua ada hukum-hukumnya kan. Di negara bebas kayak apapun juga nggak bisa kayak gitu. Tetap ada batasan-batasan. Bukan berarti kemudian bebas, wah sebebas-bebasnya gitu, boleh semaunya sendiri. Kalaupun dilakukan seperti itu, pasti yang rugi kita sendiri kok. Kenapa? Orang lain nanti akan membalas. Kalau kita bebas berusaha kepada orang lain semau kita,
kan kecenderungannya orang yang akan merasa dirugikan balas juga, gitu kan? Nah, mau dia nerima begitu aja, merasa dirugikan. Nah, ujung-ujungnya kan berarti terjadi konflik. Mending kalau konflik cuma 1-2 orang, paling tonjok-tonjokan babak belur dua-duanya. Tapi kalau sampai masyarakat kemudian bakar-bakar, apa bukan yang rugi siapa? Rakyat sendiri. Kamu mau ngapa-ngapain susah, kemana-mana jadi nggak aman, ya kan? Nah, gitu. Jadi ada kebebasan pers. Oke, saya kira yang bisa kita sampaikan di dalam perbincangan tentang demokrasi ini ya hanya ini saja cukup ya. Tapi saya mengharapkan nanti dalam di YouTube ini banyak pertanyaannya, dan kamu masih kalah sama anak-anak aspek hukumnya. Mereka itu angkanya tinggi-tinggi, ada 7. Saya kira demikian saja yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Harapan kita tentu ini menjadi suatu hal yang bermanfaat ya, karena kita melakukannya dalam suasana kita lagi puasa. Kan puasa kan? Iya, dalam suasana puasa. Ini nggak puasa nih? Puasa. Oh puasa, alhamdulillah. Kirain lagi halangan kalau. Baik, saya kira demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.